Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di NF Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar gua tambah semangat bikin konten yang menarik untuk kalian semua. Hari ini Senin tanggal 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober itu bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Kira-kira ini ya, anak-anak Gen Z ini ya masih SMP SMA mungkin yang baru masuk kuliah. Mereka tahu nggak ya teks dari isi Sumpah Pemuda tersebut? Sumpah Pemuda itu menjadi ujung tombak langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia, dan teksnya Sumpah Pemuda itu kira-kira gini, kalau salah koreksi ya. Kami putra dan putri Indonesia, bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Kira-kira teksnya itu, seingat gua. Nah, untuk anak-anak Gen Z, kira-kira tahu nggak isi teks dari Sumpah Pemuda itu? Bukannya rendahin anak-anak Gen Z sekarang ya, tapi kayaknya nggak ada pelajaran sejarah sih, susah untuk mereka ya. Pendidikan di Indonesia tuh gimana ya? Kemarin, pemerintahan kemarin kurikulum merdeka, dan sekarang kayaknya ganti lagi kurikulumnya. Setiap pemerintahan baru tuh pasti ganti kurikulum. Dan kalau gua berharap sih jangan ganti kurikulum gitu. Kasihan anak-anak itu. Padahal di Indonesia tuh nggak kekurangan profesor yang pinter. Coba sih para anggota dewan dan pemerintahan itu bikin kurikulum jangka panjang itu loh, 1 sampai 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, dan harus komitmen. Siapapun yang jadi presiden, jangan gonta-ganti kurikulum. Jadi pemerintahan almarhum Pak Harto itu ada benernya juga, nggak gonta-ganti kurikulum. Nah sekarang dikit-dikit ganti presiden, ganti kurikulum. Ini jadi masalah, ini proyek apa gimana, ya kan? Karena dibilang proyek, ya emang kenyataannya proyek ya. Ganti kurikulum baru, buku baru, dan itu anggaran pendidikan yang triliunan, bos. Mudah-mudahan ya, gua berharap sih pemerintah dan DPR itu bikin kesepakatan, bikin kurikulum
jangka panjang gitu loh, jangan gonta ganti, baik lah, kesel gue dan kasihan lah bros. Tiap pemerintahan baru ganti kurikulum, ganti buku, ganti, nah pusing semua itu, apalagi guru-gurunya. Mending kalau gurunya yang honorer gajinya bener, udah honorer gajinya payah karena undang-undang, ditambah kurikulum gonta ganti, guru juga pusing bos, murid pusing, guru pusing kan, gonta ganti kurikulum. Jadi gua berharap sih ya itu, jangan gonta ganti kurikulum setiap pemerintahan baru, bikin master plan lah. Mas harus kuajarin bos, anjing ya, masa rakyat jelata harus ngajarin pemerintah, malu lah. Banyak profesor, banyak orang-orang pinter kok, kurikulum gonta ganti otak lo gua ganti sekalian. Nah, itu saran gue sih, bikin master plan kurikulum jangka pendek jangka panjang gitu loh, dan kesepakatan bersama siapapun presidennya nanti, menterinya siapa, jangan gonta ganti kurikulum. Ini aromanya menteri yang baru ini ganti kurikulum lagi, aromanya, aduh. Kembali lagi ke teks Sumpah Pemuda tadi ya, kira-kira Gen Z itu tahu nggak teks Sumpah Pemuda yang 3 poin itu maknanya luas banget loh, dan kebukti sampai sekarang. Satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Itu dari Sabang sampai Merauke, nggak ada bos di dunia ini yang kayak Indonesia. Berbagai bahasa daerah, berbagai suku bangsa, tapi mengakui sebagai bangsa Indonesia itu kan perlu pengorbanan yang luar biasa dari suku adat yang ada di Indonesia. Bahasa-bahasa daerah yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu luar biasa. Jadi pentingnya pendidikan sejarah menurut gue. Jadi semoga video gua ini didengar sama pemerintahan sekarang dan anggota dewan, bikin kurikulum jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang yang tidak gonta ganti tiap pemerintahan baru. Itu aja sih ya dari gua, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam netizen.